Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat waktu yang indah ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, mau dituntun Tuhan. Mazmur 23, ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hanya dengan segenggam tepung dan sedikit minyak, Allah dapat menghidupi Nabi Elia dan janda Sarfat dengan anaknya selama 3 tahun masa kelaparan. Baca 1 Raja-Raja 17, ayat 7-16. Hanya dengan sebuah buli-buli minyak, Allah dapat menyatakan mujizatnya, sehingga janda itu dapat melunasi semua hutangnya, dan dapat terus hidup bersama 2 orang anaknya, dari hasil penjualan minyak itu. Hanya dengan 7 ketul roti, Yesus dapat memberi makan 4.000 orang, dan sisanya masih 7 bakul. Baca Markus 8, ayat 6-9. Pada kesempatan lain, hanya dengan 5 ketul roti, dan 2 ekor ikan, Yesus dapat memberi makan sampai kenyang 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu pun masih ada sisanya, sebanyak 12 bakul. Baca Yohanes 6, ayat 5-13. Jadi, jangan kita anggap remeh apa yang ada dalam diri kita. Meskipun itu hanya sedikit, dan tidak terlihat, serta sepertinya tidak berarti apa-apa, tapi asal kita percaya, dan mau berserah kepada Tuhan, Tuhan sanggup menjadikan sesuatu yang tidak berarti menjadi sangat berarti, dan menjadi sungguh luar biasa. Allah kita adalah pembuat mujizat. Baginya, tidak ada perkara yang mustahil. Bila Ia berkenan, sesuatu pasti terjadi. Daud, ada kalanya, berjalan melewati lembah yang kelam, namun Daud memberi pernyataannya, "Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Mazmur 23, ayat 4. Seringkali, kita bagai berjalan dalam lembah yang kelam, karena kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Tetapi, kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, kita tidak perlu takut. Lembah kelam apa yang sedang kita alami sekarang? Mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit, masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau diancam seseorang, dan sebagainya. Kalau kita mau percaya, taat pada Yesus, Gembala kita yang baik, pastilah kita akan dapat melewati lembah kelam itu. Kalau kita ingin hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita harus belajar menyangkal diri setiap hari. Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Lukas 9, ayat 23. Orang yang menyangkal diri adalah orang yang dapat mengalahkan keinginan daging dan selalu tunduk pada perintah Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasihi, mari izinkan Tuhan untuk menuntun hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin hidup kami menjadi baik dan berkenan kepadamu, sebab itu, tuntunlah kami setiap saat. Kami percaya, tidak ada yang mustahil bagimu, Engkau sanggup menolong kami, dengan cara-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati.